Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat menjadi berkah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis roli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini ibu dan teman-teman ibu ingin menjelaskan tentang organ pencernaan yang ada pada hewan dan manusia yang terdapat di buku tematik kelas 5 SD, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. 2. Siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. 3. Siswa dapat membedakan organ-organ pada hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan materi yang akan dijelaskan dengan teman-teman ibu ya anak-anak. Ayo disimak. Sekarang bersama Ibu Dini, kita akan memasuki materi pembelajaran. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan makanan 4 sehat, 5 sempurna, yakni makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan 5 sempurna merupakan susu yang merupakan nutrisi tumbuhan. Bagaimana tubuh mengelola makanan? Oke anak-anak, tubuh manusia mengelola makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Contohnya seperti nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, gandum, ikan, telur, dan lain sebagainya. Adapun sistem pencernaan merupakan organ yang dapat diserap oleh tubuh dengan adanya nutrisi tersebut. Maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan sapi. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminasia? Simak penjelasannya berikut ini. Hewan ruminasia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamabia. Contoh hewan ruminasia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminasia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminasia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminasia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminasia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan.
Nah, sedangkan lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang terakhir adalah salipa. Salipa merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salipa berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut ini bagian-bagian dari lambung sapi, yaitu yang pertama adalah rumen. Nah, di sini adalah rumen. Rumen yaitu perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, yang kedua adalah retikulum. Di sini ada retikulum. Nah, retikulum itu adalah perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, seterusnya ada omasum. Nah, di sini ada omasum. Omasum yaitu adalah perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang terakhir adalah abomasum. Nah, di sini ada abomasum. Nah, abomasum yaitu perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim, yaitu dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ayo, di sini anak-anak sudah sarapan belum? Sarapan penting bagi tubuh kita ya anak-anak. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Ayo, apa ciri-ciri air yang sehat? Ciri-ciri air yang sehat yaitu 1. Airnya jernih. Yang kedua, airnya tidak berbau. Dan yang ketiga, airnya tidak berasa. Baiklah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bisa kita lihat gambar di samping. Di situ ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semulanya dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses melakukan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung-gunung, sungai, rawa, termasuk contoh lingkungan alam. Alat-alat pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu March Hidup Sehat. Kita nyanyinya bareng-bareng ya anak-anak. Ibu mulai dari 3, 2, 1. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera, makmur merata, berdasarkan Pancasila. Selesai. Baiklah, itu tadi anak-anak penjelasan materi tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tubuh manusia dapat mengolah makanan menjadi sebuah nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh manusia serta bermanfaat untuk kesehatan pertumbuhan. Makanan itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, gandum, telur, dan makanan lainnya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.